Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah mengenai Nabi Nuh alaihi salam sampai sekarang masih menjadi daya tarik bagi para peneliti. Bukan hanya mengenai bangkai kapal Nabi Nuh alaihi salam yang menarik, tetapi benda-benda yang juga ditemukan dalam kapal itu. Bahkan, ilmuwan mengklaim ditemukan handphone dalam bahtera tersebut. Seperti apa klaim ilmuwan mengenai ponsel Nabi Nuh? Bagaimana model HP yang dipakai Nabi Nuh? Lalu benarkah zaman Nabi Nuh sudah ada smartphone seperti sekarang? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Benarkah bangkai kapal Nabi Nuh alaihi salam ada di Turki? Mengenai hebohnya kapal Nabi Nuh alaihi salam ini, membuat pemerintah Turki mengklaim 3.500 tahun kemudian, bangkai kapal Nabi Nuh alaihi salam tersebut ditemukan pada 11 Agustus 1979 di wilayahnya. Bahkan, situs ini telah dibuka sebagai tempat wisata. Pembuktian klaim tempat kapal Nabi Nuh alaihi salam pun dengan berbagai foto. Di lokasi tersebut, terlihat sebuah bentuk simetris raksasa yang berbentuk seperti cekungan perahu. Tanah debu dan batuan vulkanis diduga telah masuk ke dalam bangkai kapal tersebut selama bertahun-tahun, sehingga membentuk sesuai bentuk perahu. Di sekitar itu, ditemukan juga jangkar batu, runtuhan-runtuhan bekas pemukiman, dan ukiran dari batu. Peristiwa Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya untuk naik ke perahu terdapat dalam Al-Quran. Dan bahtera itu berlayar, membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Al-Quran, Surah Hud ayat 42. Banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam dikuatkan dengan adanya penemuan fosil-fosil gajah purba yang disebut mamut. Mamut saat itu ikut menjadi korban dalam banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Fosil tersebut ditemukan pada Juni 1977 di Siberia pada 2007. Juga di Kutub Utara yang ditemukan membeku di Kutub Utara. Berdasarkan hasil riset, fosil-fosil gajah tersebut telah berumur 10.000 tahun. Tentu, orang-orang yang mengejek Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya tak akan menyangka bahwa kapal yang mereka ejek membawa Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat dari banjir besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, kapal itu sekarang menjadi objek penelitian yang tak berhenti diperbincangkan hingga sekarang. Ejekan mereka diabadikan dalam Al-Quran. Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian. Mengejek kami, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Al-Quran, Surah Hud ayat 38 hingga 39. Benarkah kayu yang digunakan membuat kapal Nabi Nuh alaihissalam berasal dari Indonesia? Gabungan peneliti arkeolog dan antropologi China dan Turki membuat film dokumenter mengenai kapal Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berjumlah 15 orang menemukan bukti baru. Mereka mengumpulkan serpihan kayu kapal, tambang, dan paku. Gabungan peneliti dua negara tersebut kemudian menguji coba fosil kayu tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa fosil kayu Nabi Nuh alaihissalam berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Kayu jati hanya tumbuh di Indonesia di zaman purba hingga kini. Ilmuwan pun menduga bahwa Nabi Nuh alaihissalam dahulu tinggal di sana. Hal ini terkait dengan fakta bahwa sebagian besar dunia di masa lalu merupakan satu kesatuan. Berdasarkan penelitian The Noah's Ark, kapal Nabi Nuh alaihissalam dibuat di atas gunung, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian, kapal tersebut pun berlayar, kemudian berhenti di sebuah daratan. Setelah air surut, ternyata mereka terdampar di atas gunung. Ada yang menyebutnya bahwa mereka terdampar di sebuah bukit yang tinggi atau Al-Judi. Sebelum tahun 1949, Angkatan Udara Amerika Serikat mengklaim menemukan benda yang diduga adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Itu ditemukan di Gunung Ararat yang ada di Turki pada ketinggian 14.000 kaki atau kira-kira 4.600 meter. Berita yang memuat penemuan ini adalah Life Magazine tahun 1960. Saat pesawat Tentara Nasional Turki menangkap gambar yang mirip kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sampai sekarang,
Penelitian mengenai kapal Nabi Nuh alaihissalam masih terus dilakukan. Saking terkenalnya kisah ini, seorang warga Belanda bernama Johan Huybers membuat replika kapal Nabi Nuh alaihissalam. Proyek tersebut tetap diteruskan, meski banyak orang yang mencibirnya. Hal ini dilakukan oleh Huybers untuk membuktikan kesetiaan imannya kepada Tuhan. Tak hanya mengenai kayu yang digunakan Nabi Nuh alaihissalam, tapi ada juga klaim mengenai alat komunikasi berupa ponsel yang digunakan Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya. Bagaimana klaim ilmuwan tentang ponsel Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam tentu saja ingin menyelamatkan putranya dari banjir bandang. Beliau mengajak putranya turut serta dalam kapalnya. Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Dr. Yavuz Ornek, seorang akademisi di Marine Science of Istanbul University. Dilansir dari rt.com, Ornek mengatakan bahwa yakin keduanya menggunakan teknologi serupa telepon saat berkomunikasi sebab jarak mereka ribuan kilometer saat itu. Dilansir dari Hariat Daily News, Ornek berkata, gelombang setinggi 300 hingga 400 meter dan putranya berjarak beberapa kilometer. Kitab suci mengatakan Nabi Nuh berbicara dengan putranya. Bagaimana mereka berkomunikasi? Apakah itu sebuah mukjizat? Mungkin. Tapi, kami yakin dia berkomunikasi dengan putranya lewat telepon genggam. Tak hanya itu, kapal Nabi Nuh alaihissalam juga diklaim digerakkan oleh tenaga nuklir dan dibangun dengan lempengan baja. Pernyataan mengenai Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya berkomunikasi lewat telepon pun menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Banyak yang tidak sepakat dengan yang dikemukakannya. Banyak pula yang tidak percaya dengan pernyataan tersebut karena Ornek tidak memiliki bukti yang valid. Siapa Ornek yang berani mengklaim Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya menggunakan smartphone saat itu? Dilansir dari Al-Arabiyah, Ornek adalah dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu Kelautan di Universitas Istanbul. Ornek memang adalah orang yang tergila-gila dengan teknologi. Bahkan yang mengaku dirinya adalah ilmuwan sejati. Hal ini diungkapkan ketika wawancara di saluran televisi TRT1. Ia berkata, "Saya adalah seorang ilmuwan. Saya berbicara untuk sains." Ornek berpendapat bahwa teknologi sudah ada 10.000 tahun lalu. Saat itu, kisah mengenai bahtera Nabi Nuh sedang berlangsung. Ornek dengan jelas berkata, Nuh menggunakan telepon selularnya untuk memanggil anaknya yang jauh sekian kilometer dari dia. Namun tidak ada informasi lain mengenai jenis handphone yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya. Pendapatnya yang lain menyebutkan bahwa untuk mengecek kondisi banjir, Nabi Nuh alaihissalam menggunakan drone, bukan merpati. Sampai sekarang, Ornek masih bersikeras bahwa pendapatnya itu benar, walaupun banyak yang meragukan pendapatnya itu. Peristiwa Nabi Nuh alaihissalam yang mengajak anaknya untuk ikut bersama di kapal memunculkan pendapat bahwa mereka berkomunikasi lewat smartphone. Hal ini pun menuai banyak reaksi. Ada yang tak percaya karena tak ada bukti yang diperlihatkan. Topik mengenai kapal Nuh alaihissalam memang masih menjadi perbincangan menarik hingga saat ini. Ada banyak penelitian dan klaim mengenai keberadaan bangkai kapal Nabi Nuh alaihissalam. Namun yang paling banyak dibicarakan adalah bangkai kapal tersebut berada di Gunung Ararat, Turki. Nah, kalau kalian, apakah percaya bahwa smartphone sudah ada sejak zaman dulu? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.